Dunia fotografi di zaman yang serba digital ini sudah berkembang sangat pesat. Meski smartphone merajai pasaran dengan fitur kameranya yang kian dikembangkan, tapi tetap saja tak bisa kalahkan kemampuan kamera DSLR terbaik. Kamera DSLR pun juga semakin canggih dan selalu diperbaharui oleh para vendor kamera. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya teknologi dan juga fitur baru di kamera zaman sekarang. Kamera DSLR pun sudah tersedia mulai dari kelas pemula hingga kelas profesional, sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Mengingat banyaknya produk kamera saat ini, tentu kamu juga bingung untuk memilih mana kamera DSLR terbaik. Untuk membantu kamu dalam menentukan pilihan, kami telah menyiapkan beberapa referensi kamera DSLR terbaik yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kita masuk ke listnya. Nikon D3500 bisa dibilang menjadi salah satu kamera DSLR terbaik dari Nikon. Nikon D3500 merupakan pengganti dari Nikon D3400. Untuk segi spesifikasinya, Nikon D3500 tentu sudah memiliki berbagai macam keunggulan dibanding seri sebelumnya. Nikon D3500 dibekali sensor CMOS 24 MP APS-C tanpa adanya optical low pass filter. Kamera ini pun menawarkan pengaturan berupa ISO 100 sampai ISO 25600, di mana bisa memotret hingga kecepatan 5 fps tanpa henti. Bahkan Nikon D3500 juga bisa rekam video sampai resolusi Full HD. Nikon D3500 mengusung dimensi bodi lebih simpel dan ringan. Bobotnya adalah 365 gram sehingga akan sangat nyaman ketika kamu membawanya. Selain itu, Nikon D3500 juga sudah dilengkapi dengan layar 3 inci serta konektivitas Bluetooth. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Nikon D7500 disebut-sebut sebagai kamera berkelas dengan kecepatan tinggi dalam kinerjanya. Di dalamnya sudah dibenamkan dengan prosesor baru yang cepat, yakni X45. Terdapat peningkatan pada akurasi AF di mana akuisisi subjek pun akan jadi lebih baik. Kamera yang satu ini memiliki resolusi 24 MP dengan berbagai macam fitur menarik di dalamnya, seperti dengan adanya ISO 100 sampai 51200. Selain itu, Nikon D7500 juga mampu melakukan jepret foto sampai 8 foto tiap detiknya, dan juga buffer foto hingga 50 foto. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Konsep yang diusung oleh Canon EOS 6D Mark II adalah kamera full frame berbobot ringan di kelasnya. Spesifikasi kamera ini pun sangat unggul, yakni dengan sensor CMOS 26,2 MP, full frame yang dipadukan dengan prosesor Digic 7. Kelebihan lain yang ada di Canon EOS 6D Mark II adalah dengan teknologi berupa dual pixel AF CMOS di dalamnya. Dengan teknologi ini, maka fokus pun akan bisa lebih terjaga dalam hal membidik objek. Peningkatan yang ada di kamera ini adalah ISO yang bisa meningkat sampai 100-2400. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Kamera yang termasuk dalam kategori kamera mirrorless full frame ini sudah dilengkapi dengan teknologi dan fitur terbaru serta canggih di dalamnya. Salah satu teknologi yang menjadi daya tarik utamanya adalah adanya sistem AF yang sebelumnya sudah dipasang pada kamera Sony A9. Kamera ini menggunakan sensor 24 MP dengan ISO 100 sampai 25600. Sensor pada seri ini sudah ditanamkan teknologi Back Illuminated Exmor. Teknologi ini memungkinkan shadow dan detail gambar lebih dipertahankan meskipun diambil dengan ISO tinggi. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Canon EOS 90D masih berada pada kelas mid-range, namun fitur-fitur yang diusungnya juga bisa mengakomodasi kebutuhan fotografer profesional. Canon 90D masih mengusung sensor APS-C seperti pendahulunya, namun kamera ini mendongkrak resolusinya jadi 32,5 MP.
Di atas kertas, prosesor terbaru tersebut bakal membuat pemrosesan gambar jadi lebih cepat serta mampu menangani rekam video kualitas 4K. Rentang ISO kamera ini juga sudah mencapai 51.200 yang bakal membuat kamu dapat mengandalkannya ketika memotret dalam kondisi minim cahaya. Peningkatan paling signifikan adalah sensor meteringnya agar exposure-nya makin akurat. Canon EOS 90D punya 220.000 piksel serta sensor metering RGB plus IR. Peningkatan fitur yang mungkin paling terasa saat memotret adalah kecepatan continuous shooting-nya. Canon EOS 90D punya kecepatan continuous shoot 10 fps dalam format RAW dan JPEG ketika menggunakan viewfinder dan 11 fps saat live view. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. A6600 ditujukan bagi pengguna semi-profesional. Sony A6600 sudah dilengkapi teknologi stabilisasi 5 axis di dalam bodi kamera. Sensor APS-C Exmor CMOS yang ditanamnya mampu menghasilkan gambar beresolusi hingga 24,2 megapiksel. Teknologi Real-Time AF dan Real-Time IAF dalam kamera ini juga merupakan warisan dari Sony A6400 yang dirilis beberapa bulan silam. Bagi kamu yang gemar ngevlog, kamera ini juga layak kamu jadikan senjata andalan. Pasalnya, LCD touchscreen kamera ini dapat ditekuk hingga 180 derajat. Selain itu, A6600 juga sudah punya headphone jack 3,5 mm untuk memonitor audio secara langsung. Fitur pertama yang dihadirkan pada jajaran produk Alpha Sony. Jadi, kamera ini cocok bagi para videographer run and gun yang tidak ingin repot membawa recorder eksternal. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Kamera ini cocok digunakan untuk perekaman video tingkat profesional. Tersedia output HDMI yang bisa dipakai untuk disambungkan ke monitor ataupun perangkat videografi lainnya. Bodinya sangat tangguh dan tahan terhadap air serta cuaca hingga minus 10 derajat. Dengan sensor 1028 megapiksel, produk tersebut mampu menghasilkan gambar dan video yang jernih. Masih banyak fitur lain yang dapat kamu manfaatkan seperti built-in Wi-Fi, mode 4K AF speed, dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. But I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. Fitur autofokusnya memiliki 153 poin dengan ketepatan yang akurat. Produk ini juga sangat mumpuni untuk merekam video dengan kualitas 4K. Untuk masalah daya tahan, tidak usah diragukan lagi. Baterainya dapat awet hingga 18.450 jepretan pada pemakaian normal. Bagian LCD-nya bisa dibuka untuk memudahkan pengambilan objek dari sudut yang sulit. Transfer data juga semakin gampang dengan menggunakan teknologi Bluetooth atau Wi-Fi yang ada di dalamnya. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Soal desain, Sony A7S III mengalami pembaruan menu dibandingkan sebelumnya supaya lebih intuitif ketika dioperasikan secara touchscreen. Pembaruan yang langsung terasa antara lain grip yang lebih nyaman digenggam, joystick yang lebih besar, dan tombol off-on yang lebih menonjol. Desain tersebut tentu bakal mempermudah pengoperasian saat merekam video secara handheld. LCD 3 inci Sony A7S III juga jadi yang pertama dalam lini A7 yang punya desain fully articulating yang bisa dibuka ke arah samping. Sayangnya resolusinya tidak terlalu impresif, yaitu hanya 1,44 juta dot. Sementara untuk EVF, A7S III juga jadi yang pertama menggunakan EVF OLED 9,44 juta dot. Jika diartikan dalam resolusi, ukuran tersebut setara dengan 2048 x 1536 piksel atau 2 kali lipat spesifikasi panel A7S II sebelumnya. Bahkan EVF tersebut 27% lebih besar dibandingkan kamera sekelasnya. Prosesor terbaru tersebut diklaim oleh Sony 8 kali lebih kencang dibandingkan pendahulunya. Selain itu, dengan prosesor tersebut kamera jadi punya noise reduction, dynamic range, dan tentu kemampuan rekam video yang lebih baik lagi. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya.
Bagi kamu yang sedang mencari kamera DSLR terbaik, maka Canon EOS 5D Mark IV pun bisa jadi pilihan. Kamera ini sudah dilengkapi sensor resolusi 30,4 megapiksel full frame dan juga dual pixel CMOS AF sehingga kinerja autofocus kian cepat. Teknologi terbaru yang ada di Canon EOS 5D Mark IV yakni dual pixel RAW sehingga pengolahan foto dengan format RAW akan bisa lebih presisi. Kamera ini juga sudah lengkap dengan prosesor gambar yakni Digic 6 Plus serta teknologi DLO. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia 10 rekomendasi kamera DSLR terbaik 2022 yang bisa kamu jadikan referensi sebelum menjatuhkan pilihan. Jadi dari 10 pilihan kamera di atas mana yang mencuri perhatianmu dan siap kamu bawa pulang? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan Sopro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.